Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Winda Agustina, SPDMT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Elektronika Industri. Baiklah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang otomasi industri. Otomasi industri adalah penggunaan teknologi untuk membuat pabrik lebih efisien dan produktif. Teknologi ini menggantikan peran manusia dalam menjalankan tugas yang berulang dan monoton, seperti pemindahan bahan baku, proses produksi, dan pengemasan produk. Jadi, otomasi industri itu adalah dasarnya adalah teknologi yang berkaitan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan sistem informasi berbasis komputer untuk mengoperasikan dan mengendalikan produksi. Sistem otomasi industri adalah kumpulan dari beberapa komponen yang saling terintegrasi dengan tujuan untuk mengganti pekerjaan manusia dengan pekerjaan mesin tanpa mengabaikan keselamatan. Kemudian perangkat teknologi yang menggunakan sistem dan perangkat kontrol seperti perangkat lunak komputer, robotika, untuk memungkinkan kita memproses secara mesin dengan memerlukan bantuan seperti manusia untuk mengoperasikannya, sehingga produksi bisa lebih banyak tanpa harus memiliki tenaga manusia yang lebih banyak. Otomasi industri ini kita capai dengan berbagai macam cara, termasuk dengan mekanik, listrik, elektronik, hidrolik, pneumatik, dan komputer. Jadi, perkembangan teknologi otomasi industri itu dimulai dari perkembangan peralatan mesin dasar seperti roda kira-kira 3200 sebelum Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh kincir air kira-kira 650 Masehi. Kemudian mesin uap kira-kira 1765 Masehi. Kemudian dilanjutkan oleh balon terbang sekitar 1785 tahun Masehi. Kemudian mesin tenun 1800, elektrifikasi 1881, kemudian dilanjutkan oleh konfigurasi perangkat keras dengan teori matematika itu 1900 sampai 1940, 1930 sampai 1940. Kemudian 1946 kita itu sudah memiliki alat otomatis yang dibikin oleh Ford Motor Company untuk perkembangan lini produksi. Kemudian dilanjutkan oleh mesin kontrol numerik pertama dan didemonstrasikan pada tahun 1952. Kemudian sampai sekarang yaitu pengontrolan program logika atau PLC pertama yang dikembangkan oleh Apple Computer, yaitu 1975 sampai sekarang. Jadi perkembangan teknologi otomasi industri itu semakin berkembangnya komputer, maka peran dari sistem otomasi konvensional yang masih menggunakan peralatan mekanik sederhana sedikit demi sedikit akan memudar. Kemudian digantikan oleh penggunaan komputer dalam suatu sistem otomasi. Akan menjadi lebih praktis karena dalam sebuah komputer terdapat miliaran komputasi dalam beberapa milidetik. Secara ringkasnya,
PC memiliki ukuran yang relatif lebih kecil namun memiliki fungsi yang lebih banyak dengan beberapa pengendali operatornya. Kemudian masuk lagi dengan jenis-jenis otomasi, itu ada 3, yaitu tipe tetap, yaitu mesin otomatis yang dibuat khusus untuk menyelesaikan pekerjaan produksi dengan ketentuan tertentu saja. Lalu mesin ini dirancang untuk menyelesaikan produk-produk lainnya. Tidak dirancang untuk menyelesaikan produk-produk lainnya. Kemudian tipe semi tetap, yaitu mesin yang dibuat untuk produksi atau menangani satu macam produk namun dalam beberapa parameter, ukuran, bentuk, dan bagian produk dapat diatur secara terbatas. Kemudian yang ketiga itu tipe fleksibel. Tipe fleksibel adalah mesin yang dibuat agar dapat digunakan untuk beragam produk sehingga sistem otomasi lebih bersifat menyeluruh. Nah, ini elemen dasar dari sistem otomasi, yaitu ada power. Power ini adalah bisa dikatakan sebagai sumber energi dari sistem otomasi yang berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi, baik itu energi listrik, baterai, atau aki. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomasi itu sendiri. Kedua, itu program of instruction atau program atau instruksi yang akan dikerjakan oleh sistem otomasi, yaitu proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik maupun komputer. Yang ketiga itu adalah sistem kontrol, yang dimana merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Apabila suatu sistem otomasi dikatakan layaknya itu seperti layaknya organ tubuh manusia yang utuh dengan memiliki sistem kontrol seperti otak. Jadi ada yang mengontrol seluruh tubuh kita. Kemudian sistem kontrol ini yaitu bakalan bisa menghidupkan, menyalakan, disebut dengan command, mematikan atau menghentikan command, mengatur parameter proses, contoh gerakan, kecepatan, temperatur, dan lain-lain, itu disebut measure control. Jadi sistem otomasi industri itu juga memiliki hierarki. Yang paling bawah itu adalah primary teknologi, field, individual control, group control, supervision, SCADA, manufacturing, execution, enterprise. Kemudian juga memiliki ada 5 level. Level alat atau device, misalkan sensor, aktuator, encoder, dan lain-lainnya. Level 2 itu adalah mesinnya, seperti mesin CNC, robot, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah grup mesinnya atau lini produksinya, apa yang akan diproduksi. Yang keempat itu adalah level pabrik, pabrik yang lebih banyak memproduksi, seperti mass manufacturing execution system. Kemudian yang level kelima itu adalah korporasi. Itu adalah global enterprise resource planning, product life cycle management. Jadi yang tadi ada 5 level otomasi industri. Yang pertama aktual proses production, control, supervisory, enterprise, dan administration. Dan ini adalah blok diagramnya, di mana administration memiliki tingkatan paling tinggi, bisa dikerjakan oleh manusia. Kemudian dilanjutkan enterprise, supervision, kemudian di sini adalah bagian dari otomasi industrinya. Ya, jadi level 4 itu adalah administrasi. Administrasi itu meliputi keuangan,
HRD, dokumentasi, perencanaan jangka panjang, dan lain-lain. Kemudian level 3, kita masuk level 3 yaitu enterprise, itu meliputi target produksi, ERP, Enterprise Resource Planning, koordinasi site yang berbeda, pengelolaan order. Kemudian masuk ke level kedua, yaitu supervisory, yaitu meliputi produksi, lapangan, optimasi, eksekusi, operation, visualisasi plan, penyimpanan data proses, log operasi, history, dan lain sebagainya. Kemudian level 1, kontrol, terbagi menjadi group control, unit control, file, sensor, dan actor. Yang dimana dijelaskan bagian pabrik yang terdefinisi jelas, will defined part of the plan, merupakan sistem yang closed loop, kecuali untuk intervensi oleh operator, except for intervention of an operator. Itu ada 3, coordinate individual subgroups, adjust set points and parameters, command several units as a whole. Kemudian yang di bagian unit control itu mengendalikan regulation, monitoring, and protection. Bagian ini juga ada 3, yaitu measuring, sampling, scaling, processing, calibration. Ada control, regulation, set point, and parameter 2. Ada command, sequencing, protection, and interlocking. Kepada level pertama juga yang tadi ada file, meliputi data acquisition, sensor, dan actor. Di bawah, data transmission tidak memproses kecuali koreksi pengukuran atau measuring correction, dan built-in protection. Kemudian level 0, di bagian 0 ini kita tidak bisa menjangkau, apalagi 1 dan 0 ini kita manusia itu sulit untuk menjangkau produksinya. Jadi karena produksinya di aktual proses production itu terkadang kita sulit untuk menjangkau produksinya karena sudah dibikin atau diproses oleh si otomasi industri. Nih ya, dari gambar level 1 dan 2 adalah yang perangkat keras dari otomasi. Makin ke bawah, peran operator atau manusia makin kecil. Jadi makin ke bawah, manusia itu sulit untuk melakukan prosesnya gitu, karena bagian bawah ini merupakan bagian yang dikerjakan oleh otomasi industri yang memiliki program khusus untuk membuat produksi. Jadi kesimpulannya adalah otomasi industri itu merupakan tren global yang tidak akan dapat kita hindari, baik itu disebabkan oleh persaingan global, kebutuhan produktivitas yang meningkat, efisiensinya, karena kesalahan dari otomasi industri itu lebih kecil daripada manusia yang mengerjakannya, serta produktivitasnya lebih banyak produknya ketimbang menggunakan manusia atau tenaga manusia, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat. Jadi sejalan dengan teknologi yang sangat pesat, maka otomasi industri juga akan berkembang gitu. Kemudian otomasi industri ini memiliki potensi berupa memberikan manfaat signifikan bagi perusahaan, antara lain meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan efisiensi biaya. Dengan berkembangnya otomasi industri, kebutuhan tenaga kerja manusia akan berkurang, terutama tugas-tugas yang berulang dan monoton.
Otomasi industri juga mengurangi penggunaan sumber daya alam dan emisi polutan. Oke, baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi otomasi industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.